Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan 19 Maret 2024 dengan tema Harga Keberhasilan. Kalau kita bisa keluar dari belenggu cara berpikir duniawi yang masih memandang hidup dari perspektif kefanaan, sungguh betapa bahagianya saudaraku, dan sungguh betapa indahnya hal itu. Perspektif kefanaan artinya hidup yang hanya diisi dengan keinginan untuk memiliki hal-hal yang berurusan dengan kebutuhan jasmani, kebutuhan materi, dan lain sebagainya yang hanya bersifat fana. Tetapi kalau kita bisa keluar dari belenggu ini, maka kita bisa menembus batas. Bukan berarti hal duniawi itu tidak penting, saudaraku. Tetapi orang percaya yang benar pasti dipelihara Tuhan. Entah jadi kepala, jadi badan, atau ekor, yang penting kita efektif untuk kerajaan surga. Entah kita naik mobil mewah, setengah mewah, naik motor, kendaraan umum, yang penting kita terus disempurnakan, supaya kita menjadi manusia yang layak suatu hari nanti menjejakkan kaki ke rumah Bapa sebagai anggota keluarga kerajaan Allah, saudaraku. Kita tidak sedang berpikir fatalistik, seakan-akan kita tidak butuh dunia ini. Bukan, saudaraku. Kita tetap harus bekerja keras. Kita tetap harus bertanggung jawab dalam hidup, sesuai dengan 3 pilar yang selalu diajarkan, yang selalu saya ajarkan. Tanggung jawab hidup itu selalu kesucian hidup dan memproyeksikan diri ke langit baru, bumi baru. Tetapi begini saudaraku, kalau orang bekerja keras dan bertanggung jawab, pasti diberkati Tuhan. Amin saudaraku, betul kan? Pasti diberkati Tuhan. Jadi sebenarnya ada hukum alam yang sudah merupakan tatanan yang Tuhan buat. Kalau orang bekerja keras, pasti memperoleh apa yang patut diterimanya. Bukan secara mistik. Bukan secara mistik, terus Anda berpikir bahwa aku memberikan perpuluhan, rajin ke gereja, maka aku diberkati Tuhan jadi direktur, atau aku jadi seorang pemimpin hebat. Kita tidak mengikuti cara-cara berpikir seperti itu. Mari kita berpikir sebagai anak-anak Allah dengan kecerdasan spiritual yang proporsional, saudaraku. Jangan dibodohi dengan ajaran-ajaran yang begitu. Kita coba merenung. Apa yang bisa paling kita sesali sebelum menutup mata? Sejatinya yang paling kita sesali adalah ketika kita gagal mencapai hal-hal yang bernilai kekal. Ketika seseorang berada di ujung maut dan dia harus melepaskan segala sesuatu, maka dia sadar bahwa yang dibutuhkan adalah hal-hal kekekalan, saudaraku. Pastinya yang paling dia sesalkan adalah ketika dia tidak menggunakan waktunya untuk mengumpulkan harta di surga semenjak hari ini. Tuhan ingatkan satu hal, yaitu kalau kita mau berhasil, lihatlah tokoh-tokoh iman dalam Alkitab. Bagaimana dan berapa mereka membayar harga keberhasilannya. Saya ambil contoh Abraham, saudaraku. Ia merupakan sosok manusia yang sukses, sehingga disebut sebagai bapa orang percaya. Itu tidak main-main, saudaraku. Label itu tidak main-main kalau sampai dia disebut bapa orang percaya. Pasti Abraham punya kualitas yang luar biasa. Artinya begini, percaya kita harus mengacu kepada model percayanya Abraham. Abraham disebut bapak orang percaya, itu karena tindakannya. Lalu apa yang dilakukan Abraham? Dia rela kehilangan apapun demi yang dipercayainya. Ini baru percaya yang benar, saudaraku. Bukankah Abraham disebut sebagai sahabat Allah? Sebagai orang percaya ketika ia mempersembahkan anaknya Ishak.
Mari kita renungkan betapa hebat pria yang bernama Abraham ini. Pasti tidak ada sesuatu yang lebih disayangi Abraham selain Ishak. Ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, di situ tidak ada argumentasi antara Abraham dengan Allah. Tidak ada tawar-menawar dengan Tuhan. Yang menjadi jawaban yang keluar dari mulut Abraham adalah ya. Lalu satu hal yang kemudian kita peroleh kalau kita melihat dari tokoh Abraham ini adalah kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan percaya yang benar, maka kita harus rela kehilangan apapun. Dan yang paling berat adalah kehilangan diri kita sendiri. Harga diri, perasaan, nafsu, ego, tetapi tanpa melakukan itu semua, saudaraku, artinya kita tidak percaya dengan benar kepada Tuhan Yesus. Sebab orang yang percaya dengan benar haruslah membunuh dirinya dan menghidupkan Yesus di dalam hidupnya. Sungguh tidak ada hidup sukses lebih dari ini, saudaraku. Jadi kalau Alkitab berkata, kumpulkan hartamu di surga, berarti kita mengumpulkan karakter Kristus di dalam diri kita. Kita menghidupkan karakter Kristus. Ingat, karakter Kristus tidak bisa hidup di dalam diri kita kalau kita masih memiliki karakter kita sendiri. Maka Tuhan sering mengatasi manusia lama kita dengan pukulan-pukulan, dengan hajaran-hajaran. Ini simultan dengan cara kita memandang segala sesuatu dari sudut kekekalan tadi, saudaraku. Percayalah, oleh pimpinan Roh Kudus, mestinya kita bisa mengukur seberapa kita telah sukses. Mestinya kita bisa, karena Roh Kudus pasti beritahu, yang ini kamu belum benar, nak. Yang itu sudah betul, yang ini belum, yang itu betul. Roh Kudus pasti beritahu. Jadi, mana watakmu? Mana watak Kristus? Mana karaktermu? Mana karakter Kristus? Pasti Tuhan akan bicara kepada kita. Sadarkah kita bahwa kita masih sering mengenakan manusia lama kita? Jujur saja kita sering kali tidak peduli dengan hal itu. Dan setan pun menipu dengan berkata, tidak apa-apa, nanti kamu bertobat. Sekarang lakukan dulu. Setan berkata, tidak apa-apa, kan masih ada waktu. Padahal semakin kita menunda, artinya semakin kita terikat, saudaraku. Ataupun kalau nanti kita berhenti dari dosa itu, kita tidak bisa sampai maksimal. Prestasi hidup kita tidak akan sampai tinggi. Maka berhentilah berbuat dosa, saudaraku. Jangan anggap remeh Tuhan. Udah cukup, saudaraku, bertobatlah. Jangan tunda pertobatanmu. Allah Bapa ingin kita berhasil dengan versi Tuhan. Jangan kita berpikir dengan pikiran manusia, tetapi kita harus berpikir dengan pikiran ilahi. Berjuanglah, saudaraku. Selamat pagi dan selamat berjuang. Tuhan memberkati. God bless you.